Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Saya sendiri bernama Hanif Daul Haq, NPM 2315001009. Saya Muhammad Taufik Saputra, NPM 2315061077. saya AM Rama dengan NPM 2315061117. Saya Gira Alias Manuel Gultom dengan NPM 2315061101. Kami di sini akan menjelaskan tentang EBT atau energi baru terbarukan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai EBT, kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu EBT. EBT atau energi baru terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari alam yang sampai kapanpun tidak akan habis atau dapat diperbarui sampai kapan saja. EBT bersumber dari seperti energi matahari, air, dan udara, dan masih banyak lagi yang lainnya. EBT sangat penting demi keberlanjutan lingkungan dikarenakan dapat mengurangi gas emisi rumah kaca, polusi udara, dan ketergantungan terhadap energi fosil seperti batu bara. EBT memiliki beberapa jenis seperti energi matahari. Energi matahari ini bersumber dari cahaya matahari yang akan diterima oleh panel surya lalu akan disimpan di dalam baterai yang ada. Yang kedua, energi air. Energi air ini berasal dari air. Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi yang cukup besar dalam pemanfaatan energi air ini. Yang ketiga itu energi geothermal. Indonesia dalam keberadaannya yang diapit oleh Ring of Fire memiliki potensi yang cukup besar juga dalam pemanfaatan energi panas bumi ini. EBT memiliki keunggulan dan kekurangan. Keunggulan EBT yang pertama tentu saja ramah lingkungan. Yang kedua, sumber energi yang tidak akan habis sampai kapanpun. Yang ketiga, dapat mewujudkan kemandirian energi. Kedepannya, jika EBT di Indonesia terwujud 100% penuh, Indonesia tidak akan lagi mengimpor energi fosil seperti batu bara dari luar negeri. Selanjutnya mengenai kekurangan EBT, yang pertama itu untuk biaya awal membutuhkan biaya yang sangat mahal. Yang kedua, faktor cuaca. Energi seperti matahari dan angin terkadang terkendala cuaca. Yang ketiga itu memerlukan baterai tambahan untuk menyimpan sisa energi. Setelah membahas kelebihan dan kekurangan dari energi baru terbarukan, saya akan membahas tentang pengaruh energi baru terbarukan ini terhadap lingkungan. Terhadap lingkungan, energi terbarukan ini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, yang mana emisi gas rumah kaca ini berdampak buruk bagi kelangsungan hidup, dan ini bisa dengan berkurangnya emisi ini, maka terjadinya pemanasan global bisa menurun peluangnya. Dengan menggunakan energi baru terbarukan ini juga, kita dapat mengurangi polusi yang dihasilkan ketika kita menggunakan energi yang tidak terbarukan. Misalnya batu bara. Jika kita menggunakan batu bara, maka kita akan menghasilkan polusi di udara. Tapi dengan menggunakan energi terbarukan, kita akan mengurangi polusi tersebut. Lalu, tentang inovasi dan pengembangan energi baru terbarukan. Inovasi yang ada di dalam bidang EBT ini adalah inovasi baterai litium, yang adalah teknologi untuk menyimpan energi terbarukan ini. Baterai ini menyimpan energi terbarukan yang biasanya tidak stabil dan tidak dapat terprediksi. Seperti contohnya energi dari matahari dan energi dari angin. Karena kedua energi ini sangat tergantung dengan keadaan dan cuaca, maka kedua energi ini tidak stabil masuknya. Jadi dengan menggunakan ion yang ada di dalam baterai ini, maka keberlanjutan akses pada energi ini dapat dilakukan. Jadi kita bisa selalu mengakses kepada energi ini. Inovasi lainnya adalah dengan teknologi smart grid, yang memungkinkan adanya integrasi pasokan energi terbarukan. Dengan sistem yang terintegrasi ini, energi terbarukan dapat didistribusikan kepada daerah-daerah yang membutuhkan. Jadi tidak ada
kerugian transmisi kepada daerah-daerah yang sudah terpenuhi kebutuhannya. Lalu materi selanjutnya saya akan membahas pengelolaan sumber daya alam dalam konteks energi baru terbarukan. Pengelolaan sumber daya alam ini sebenarnya kaitannya erat sekali dengan pengembangan energi baru terbarukan, karena energi baru terbarukan ini sumber utamanya adalah sumber daya alam seperti matahari, angin, air yang ada di alam sekitar kita. Jadi menurut saya pengelolaan terhadap sumber daya alam sangat membantu dalam pengembangan energi baru terbarukan, karena ini adalah sumber daya utama daripada energi terbarukan. Tentang kebijakan terbaik yang sudah diterapkan, menurut saya kebijakan terbaik yang sudah diterapkan di Indonesia adalah percepatan pembangunan PLTSA di 12 kota terpilih di Indonesia sesuai dengan amanat pada Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2018. Karena dengan adanya percepatan ini PLTSA dapat digunakan lebih banyak lagi dan energi baru terbarukan dapat tersebar kepada masyarakat lebih cepat lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Lalu, apa sih tantangan dan solusi dari peran masyarakat dan pemerintah? Salah satu tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur energi terbarukan adalah biaya yang tinggi. Memang benar bahwa biaya untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya atau angin lebih mahal daripada membangun pembangkit listrik tenaga fosil. Namun, hal ini tidak dapat diatasi. Terdapat beberapa solusi untuk mengatasi tantangan biaya ini. Yang pertama, pemerintah dapat memberikan insentif keuangan kepada investor untuk membangun infrastruktur energi terbarukan. Insentif tersebut dapat berupa pembebasan pajak atau subsidi untuk menurunkan biaya proyek. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif bagi perusahaan energi yang berinvestasi dalam teknologi energi terbarukan. Insentif seperti ini dapat mendorong perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya mereka untuk membangun infrastruktur energi terbarukan dan membantu menyeimbangkan biaya. Selain biaya, tantangan teknis juga menjadi masalah dalam membangun infrastruktur. Infrastruktur energi terbarukan tergantung pada teknologi yang relatif baru dan kompleks. Oleh karena itu, diperlukan investasi dalam penelitian dan pengembangan untuk memperbaiki dan meningkatkan teknologi yang ada. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga penelitian dan swasta untuk mengembangkan teknologi baru yang lebih efisien dan terjangkau. Dalam jangka waktu yang panjang, teknologi yang lebih baik dapat membantu menyelesaikan masalah penyimpanan energi dan distribusi. Ketidakpastian regulasi juga menjadi masalah besar dalam membangun infrastruktur energi terbarukan. Pemerintah dapat mengatasi masalah ini dengan membuat regulasi yang jelas dan stabil. Regulasi yang jelas dan stabil memberikan kepastian bagi investor dalam membangun infrastruktur energi terbarukan dan dapat mempercepat pengembangan teknologi energi terbarukan. Selain itu, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan negara lain untuk membangun kerjasama dalam bidang infrastruktur seperti memberikan bantuan dana atau memberikan bantuan tenaga kerja yang ahli di luar negeri. Selain itu, tantangan biaya teknis dan regulasi ketidakstabilan pasar juga menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur energi terbarukan. Pasar energi terbarukan masih relatif baru dan belum stabil. Dalam hal ini, pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah untuk mendorong penggunaan energi terbarukan oleh konsumen. Hal ini dapat membantu menciptakan pasar yang lebih stabil dan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan yang berinvestasi dalam infrastruktur energi terbarukan. Pemerintah juga dapat mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dengan memberikan dukungan terhadap penggunaan energi terbarukan pada sektor-sektor industri dan transportasi. Hal ini dapat menciptakan permintaan yang stabil untuk energi terbarukan dan membantu mengurangi risiko pasar. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai keuntungan dan manfaat penggunaan energi terbarukan. Ada juga partisipasi masyarakat dalam implementasi IBT atau energi baru terbarukan dan konversi energi dengan melakukan beberapa kegiatan seperti pemanfaatan biodiesel, PV surya atap, biogas, dan biomasa, dan pemanfaatan peralatan hemat energi serta peningkatan kesadaran hemat energi sebagai kegiatan penting dalam transisi energi. Berdasarkan tren
dan penelitian terkini, apa yang dapat Anda prediksi akan menjadi peran energi terbarukan dalam masa depan energi global? Apakah ada teknologi atau konsep baru yang mungkin akan menjadi fokus dalam pengembangan energi terbarukan? Nah, dalam masa depan, energi baru terbarukan diperkirakan akan memainkan peran sentral dalam transformasi energi global. Ini disebabkan oleh peningkatan kesadaran akan masalah perubahan iklim dan keterbatasan sumber energi fosil. Teknologi penyimpanan energi dan sisi energi akan menjadi fokus utama dalam pengembangan energi baru terbarukan. Selanjutnya, pertanyaannya, apa kontribusi yang dapat dilakukan oleh para praktisi dalam mengembangkan bidang telekomunikasi dan komputer (TIK) pada penerapannya di energi baru terbarukan, dan apa dampak IT pada bidang energi baru terbarukan? Baiklah, para praktisi dalam bidang telekomunikasi, informasi, dan komputer memiliki peran penting dalam pengembangan energi baru terbarukan. Mereka berkontribusi dengan merancang sistem pemantauan dan pengendalian canggih, memungkinkan pemantauan secara real-time dari instalasi energi baru terbarukan, yang meningkatkan efisiensi operasional dan pemeliharaan. Selain itu, penggunaan analitik data dan perangkat lunak khusus TIK dapat membantu dalam pengoptimalan produksi, energi, integrasi, dan jaringan, masuk peningkatan efisiensi integrasi yang lebih baik dengan jaringan energi pemantauan secara real-time, dan kontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca dengan bantuan TIK. Sektor energi baru terbarukan dapat terus maju dan berkelanjutan memainkan peran penting dalam mendukung energi baru dan berkelanjutan di bidang masa depan. Di masa depan. Sekian.